Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada beberapa lelah atau capek atau kelelahan yang disukai oleh Allah. Ada 8 jenis lelah yang disukai oleh Allah. Lelah itu juga termasuk sesuatu yang disuka oleh Allah, disenangi oleh Allah. Apa saja lelah-lelah seorang hamba Allah yang ternyata kelelahannya itu mendapatkan pahala karena dicintai oleh Allah. Karena lelahnya disukai oleh Allah. Yang pertama, lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang ayah, seorang ibu mencari nafkah untuk keluarganya. Maka ketika dia merasakan kecapean, entah menjadi kuli panggul, entah menjadi apapun, kernet, jadi supir, dan lain sebagainya. Lelahnya tersebut adalah termasuk sebuah kelelahan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Jumu'ah. Itulah lelah yang pertama yang disukai oleh Allah. Yang kedua, lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana tertera dalam surah At-Taubah. Wajahidu bi'amwalihim wa anfusihim. Lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah termasuk sebuah kelelahan yang dibayar dengan kecintaan Allah terhadapnya, terhadap kelelahannya. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah dan menyeru pada kebaikan. Tidak bosan-bosan orang yang berdakwah meskipun dicerca ataupun dimaki. Ketika merasa kelelahan, sesungguhnya kelelahan itu adalah kelelahan yang membawa berkah, karena itu termasuk lelah yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana tertera dalam surah Fussilat. Ya. Surah Al-Fussilat. Selanjutnya yang keempat, lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Ini semuanya untuk kita yang tidak bosan di dunia ini selalu mencari ilmu dimanapun. Lebih-lebih kepada anak-anak sekalian yang masih belajar. Lebih anak-anak yang belajar dimanapun, di pondok, di sekolah-sekolah, di madrasah, dan lain sebagainya. Ketika lelah, mungkin dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, itu adalah lelah yang dibayar oleh kecintaan Allah kepadanya. Maka jangan pernah bosan anak-anakku sekalian, teman-teman yang masih belajar, termasuk kita sendiri yang tidak pernah putus asa, kita sendiri yang tidak pernah merasa baik, selalu berbuat atau selalu belajar dimanapun meskipun sudah dewasa, karena kita tahu mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk kubur nanti kita tetap mencari ilmu. Yang kelima, lelahnya orang yang mengurus keluarga. Ini tentu saja yang biasanya berperan sangat tinggi pada umumnya adalah seorang ibu. Lelah, ya, mengurus keluarga bukan hanya seorang ibu tapi juga ayahnya. Ketika merasa kelelahan, itu juga termasuk lelah yang dibayar oleh kecintaan Allah.
sebagaimana terdapat dalam surah At-Tahrim. Selanjutnya yang nomor 6, lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Ibadah itu capek, beramal soleh juga capek. Capeknya ini tentu saja mendapatkan keberkahan dengan dicintai oleh Allah. Lelahnya. Yang ketujuh, lelahnya orang yang mengandung. Jelas ya, orang yang melahirkan dan menyusui. Untuk yang ketujuh ini tentu saja hanya bisa dirasakan oleh kaum perempuan. Kita kaum laki-laki tidak mengandung, tidak melahirkan, atau tidak menyusui. Jadi lelahnya seorang ibu mengurus anaknya. Seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, belum selesai sampai situ, sampai menyusui selama 2 tahun, itu adalah sebuah kelelahan yang sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana tertera dalam surah Luqman. Dan yang terakhir, lelahnya orang yang dalam kesusahan dan sakit. Allah memberikan cobaan kepada kita dengan sakit dan susah. Sesungguhnya sakitan dan kesusahan tersebut adalah sebuah kelelahan yang oleh Allah dibayar oleh kecintaan, yang oleh Allah disukai. Begitulah lelah-lelah kita yang kita rasakan, yang oleh Allah ternyata menyukai dengan kelelahan-kelelahan tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.